Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi yang berjudul Perkembangan Masa Remaja menuju Masa Dewasa. Sebelum kami lanjut memaparkan materi, izinkan saya mengenalkan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Rehan Faradina. Yang kedua ada Widya Wulansari. Yang ketiga ada Nurul Azizah. Yang keempat ada Ayu Winda. Dan yang terakhir ada Dia Alfa Faizah. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan. Perkembangan juga berarti perubahan menuju masa dewasa. Dalam menghadapi perkembangan, ada yang dikenal dengan istilah perspektif hidup. Menurut pakar perspektif hidup, ada 7 perspektif masa hidup. Yang pertama ada perkembangan bersifat seumur hidup. Artinya, dari kita lahir sampai kita meninggal, itu merupakan perkembangan, tidak ada usia yang mendominasinya. Yang kedua ada multidimensional, artinya bersifat luas. Dari berbagai aspek mengalami perkembangan, misalnya perkembangan sosial, perkembangan kognitif, dan lainnya. Yang ketiga ada multidireksional, yaitu komponen satu meningkat, komponen satu menurun. Contohnya, orang dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan lebih bijak dari dia masa kanak-kanak. Tetapi orang dewasa mengalami penurunan dalam menangkap suatu penjelasan. Yang keempat ada lentur. Lentur yang dimaksud di sini yaitu perkembangan dapat berubah sesuai dengan kehidupan individunya. Yang kelima adalah perkembangan secara kesejarahan. Maksudnya perkembangan secara kesejarahan ini, orang dewasa di era Perang Dunia Kedua berbeda dengan orang dewasa di era sekarang. Itu tergantung dari masa hidupnya. Yang keenam ada multidisiplin. Artinya perkembangan dipelajari oleh orang-orang ahli dalam berbagai bidang. Yang terakhir ada kontekstual. Maksudnya dari kontekstual adalah perkembangan itu mengikuti lingkungannya atau sekitarnya. Dia bersifat lentur, hampir sama dengan yang lentur tadi. Sekian dari saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di masa remaja ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi konsep diri remaja. Yang pertama ada usia kematangan. Ada usia matang lebih awal serta ada usia matang terlambat. Usia matang lebih awal, dia akan diperlakukan lebih dewasa dan bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik. Terus ada usia matang terlambat, biasanya akan diperlakukan seperti anak-anak dan dia belum bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kedua ada penampilan diri. Ada berbeda serta menarik. Penampilan diri yang berbeda cenderung ia tidak pede serta rendah diri sebab penampilannya kurang menarik atau berbeda. Sedangkan penampilan diri yang menarik, di situ akan menambah dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada kepatutan seks. Kepatutan seks ada 2. Pertama, kepatutan seks dalam penampilan diri, minat, dan perilaku itu akan mencapai konsep diri yang lebih baik. Yang kedua ada ketidakpatutan seks. Itu akan berdampak buruk bagi perilakunya. Selanjutnya ada timbulnya jatuh cinta. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentu mempunyai rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ada alasan serta faktor penyebab yang mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta. Itu ada bermacam-macam. Seperti pertama, faktor kepribadian. Maksudnya adalah orang yang jatuh cinta terkadang jatuh cinta akibat kepribadian orang itu yang humoris, bijaksana, atau yang lain lah. Terus kedua ada faktor fisik, seperti contohnya dia cantik, atau dia tampan, dia sempurna, atau dia terkadang orang yang cacat pun juga banyak yang disukai oleh orang yang entah berfisik sama sepertinya.
Setelah itu ada faktor budaya. Maksudnya di sini adalah orang yang jatuh cinta bisa saja ia jatuh cinta kepada orang itu karena budaya mereka sama, seperti entah itu suku atau apapun. Yang selanjutnya ada latar belakang keluarga. Di sini maksudnya adalah dia mencintai akibat karena latar belakang keluarganya yang baik, yang bagus serta terpandang. Yang terakhir ada kemampuan. Maksudnya adalah di sini orang yang jatuh cinta dia jatuh cinta karena dia melihat kemampuan seseorang itu sangat bagus, seperti entah itu kemampuan memasak atau kemampuan dia mencuci atau segalanya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masa remaja. Masa remaja akhir adalah masa transisi perkembangan remaja ke dewasa. Pada masa ini terjadi penyempurnaan perkembangan psikis, yaitu 1. Stabilitas yang mulai timbul dan meningkat. Remaja menunjukkan kematangan dan mulai tidak mudah mengubah pendiriannya. Pada masa ini akan lebih cepat jika orang tua berperan lebih demokratis. Kedua, citra diri dan cara pandang yang lebih realistis. Remaja mulai menilai dirinya sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya, sebagaimana apa adanya. Terus mulai menghargai dirinya, keluarganya, terus apa yang dimilikinya, dan orang lain. Seperti menghargai keadaan yang sesungguhnya. Ketiga, menghadapi masalah secara lebih matang. Pada masa ini, remaja akhir memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang dan telah lebih sempurna, dan ditunjang oleh sikap berpikir yang realistis. Keempat, perasaan menjadi lebih senang, tidak lagi menunjukkan gejala storm and stress, yaitu gejala storm and stress itu di saat seorang remaja mencari jati dirinya. Jadi kalau udah mulai remaja akhir tuh kita mulai mengerti sebenarnya jati diri kita tuh seperti apa. Dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang masa dewasa. Nah, telah dikatakan bahwa masa anak-anak dan masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan masa dewasa merupakan masa pengaturan. Masa dewasa sebagai usia reproduktif. Orang tua merupakan salah satu peranan penting dalam kehidupan orang dewasa. Orang yang sudah menikah akan berperan sebagai orang tua. Pada saat usia 20 tahun hingga 30 tahun awal, biasanya mereka sudah menjadi kakek dan nenek sebelum masa dewasa itu berakhir. Perkenalkan, nama saya Dea Alpa Faiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri masa dewasa. Yang pertama, ada masa dewasa sebagai masa pengaturan, di mana di sana orang dewasa mengalami perubahan dari masa anak-anak, remaja, dan masa dewasa itu sendiri. Mereka yang sudah mengalami masa dewasa, mereka akan mengalami fase di mana masa bersenang-senang akan berakhir. Nah, dan masa bersenang-senang itu akan digantikan dengan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dan kemudian ada masa dewasa sebagai masa usia reproduktif. Nah, bukan produktif, tapi reproduktif.
Nah, dimana seseorang yang sudah dianggap dewasa itu mengemban tugas sebagai orang tua, mengasuh anak yang sering disebut dengan istilah parenthood, ya begitu. Dan semua aspek itu ditujukan kepada pola pengasuhan seorang anak, begitu. Dan selanjutnya ada masa dewasa sebagai masa bermasalah. Ya, kalau bicara masalah masa dewasa yang bermasalah tadi, sepertinya masa dewasa merupakan titik puncak dari segala permasalahan. Karena ya ketika dewasa begitu banyak yang ditanggung, seperti masalah finansial, keluarga, masalah pasangan, dan lain-lain. Dan kemudian ada masa dewasa sebagai masa ketegangan emosional. Nah, ketegangan emosional di mana seseorang yang sudah menginjak masa dewasa itu, mereka itu rentan terkena stres. Nah, apalagi ketika usia sudah mencapai 30-an, 40-an. Nah, ditambah lagi dengan pekerjaan berat yang mengandalkan fisik, mental, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada masa dewasa sebagai masa keterasingan sosial. Nah, yang dimaksud dengan keterasingan sosial itu bukan berarti kita mengasingkan diri, tetapi ini tentang masalah si orang dewasa tadi, dia menganggap lingkungannya sebagai sarana persaingan secara sehat tentunya. Persaingan dengan masyarakat, persaingan secara sehat, ya begitu kira-kira. Dan selanjutnya ada masa dewasa sebagai masa komitmen. Yang dimaksud dengan komitmen itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya hubungan, entah itu hubungan asmara, hubungan dengan anak-anak, maupun hubungan dengan tetangga, masyarakat sekitar. Nah, dan ya, komitmen itu bagaimana seseorang itu dia membuat rencana dan kemudian menempatkan rencana itu sebagai apa namanya itu? Sebagai sasaran hidup, atau sering bahasa Inggrisnya itu goals. Dan kemudian yang terakhir ada masa dewasa sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup yang baru. Nah, pada ciri yang satu ini, nah, orang dewasa ini dia akan mempunyai pemikiran bahwa hidupku harus berubah. Rasanya tidak mungkin jika aku berada di dalam tempat yang sama. Pokoknya aku harus berubah, begitu. Bagaimana dia berasumsi bahwa dia harus berubah, dia harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, perubahan.
Dan saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, jelaskan, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ciri-ciri masa dewasa yang tadi saya sebutkan tadi. Dan tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.